semuanya, perkenalkan nama aku Nawiza Azara dan pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang fungsi rasional. Kira-kira apa sih fungsi rasional? Disimak ya. Fungsi rasional adalah fungsi pada matematika yang berbentuk perbandingan atau pecahan di antara dua polinomial. Nah, bentuk secara umumnya yaitu fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx itulah adalah polinomialnya. Dan diingat ya guys, qx sebagai penyebut tidak boleh 0. Nah, jadi sesuai penjelasan aku tadi, kalau fungsi rasional itu yang ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau teman-teman semua jumpa sama yang ditulis dalam bentuk akar, itu bukan rasional, melainkan itu irasional. Jadi udah tahu ya guys perbedaannya kayak mana. Nah, kembali balik ya. Halo semuanya. Wah, ternyata PJ ngejelasinnya keren juga ya. Mending selanjutnya kita belajar bareng-bareng. Iya. Oke, aku dulu ya. Jadi bentuk umum fungsi rasional itu fx sama dengan px per qx. Bentuk umum fungsi rasional itu ada dua. Yang pertama fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, dengan cx tambah d tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c per cx tambah d. Jadi setelah kita tahu bentuk umumnya, selanjutnya kita akan mencari domain. Kita mengambil soal y sama dengan x min 8 per 2x min 4. Lalu kita ambil penyebutnya 2x min 4. Nah, jadi kan penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita tulis tidak sama dengan 0. Kita pindah ruasin menjadi 2x tidak sama dengan 4. Lalu 4 dibagi 2x, hasil akhirnya adalah x tidak sama dengan 2. Selanjutnya aku bakal jelasin mengenai range dan titik potong. Range adalah nilai y yang bisa keluar dari fungsi. Kita bisa lihat dari asintop datarnya. Misalnya asintop datar y adalah 1/2, jadi range-nya itu tidak boleh sama dengan 1/2. Contohnya, jadi dari soal yang dipakai teman saya tadi, range-nya itu adalah yang atas dan bawah ini. Jadi y sama dengan, tidak sama dengan ya, jadi 1/2. Selanjutnya titik potong sumbu x. Jika pada titik potong sumbu x, y itu adalah 0. Jadi kita kalikan silang, masukkan angka 0 per 1. Kita kali silang jadi 1 dikali x min 8 dan 0 dikali 2x min 4. Kita turunkan. Jadi x min 8 sama dengan 0, turun lagi jadi x sama dengan 8. Selanjutnya titik potong pada sumbu y. Jika pada sumbu y, x adalah 0. Jadi y 0 dikurang 8 per 2 dikali 0 dikurang 4 sama dengan min 8 per 4. Jadi ini dibagi atau disederhanakan menjadi hasilnya 2. Teman-teman, kita kerjain soal dulu yuk. Ayo. Kita cari domainnya. Nah, jadi penyebutnya kan x min 3. Itu tidak sama dengan 0. Langsung aja kita jadikan x tidak sama dengan 3. Nah, habis ini apa dong? Habis ini kita bakal ngerjain range dan titipan tuh. Pertamanya range ya. Range itu kita dapat dari yang dua ini. Jadi range-nya adalah y tidak sama dengan 2/1. Selanjutnya adalah titik potong sumbu x. Jika titik potong sumbu pada x, maka y adalah 0. Kita pakai perkalian silang, kita masukkan 0/1. Kita kali 1 dikali 2x min 1, 0 dikali x min 3. Jadi hasilnya adalah 2x min 1 sama dengan 0, turun jadi 2x sama dengan 1, lalu turun lagi x sama dengan 1/2. Selanjutnya titik potong pada sumbu y. Jika pada sumbu y, x itu adalah 0. Y sama dengan 2 dikali 0
itu adalah 0, jadi sisanya adalah 1, dan 0 dikali min 3 adalah min 3, jadi min 1 dibagi min 3 hasilnya adalah 1/3. Nah sekarang biar lebih gampang kita gambar grafik, mending kita nentuin titik bantunya dulu. Nah kita buat dulu ini X dan Y. Nah misalnya X-nya itu kita ambil 2. Nah cara nentuinnya itu seperti ini, 2 dikali 2 dikurang 1 per X itu kan jadi 2 kurang 3 sama dengan ini 3 per min 1, jadi sama dengan min 3. Selanjutnya pakai cara yang sama seperti ini, sesuai X-nya. Ini X-nya 1, ini X-nya 1/2, ini X-nya 0, ini min 2, ini 4, ini 5, ini 7, dan ini 9. Inilah hasil Y-nya. Sepertinya teman-teman masih banyak yang belum paham ya. Jadi saya akan menjelaskan satu contoh soal lagi beserta gimana sih cara gambar grafiknya. Nah, mungkin tadi teman-teman saya yang tadi dia belum menjelaskan gimana cara gambar grafiknya. Jadi biar lebih mudah, saya akan menjelaskan satu contoh soal beserta menggambar grafiknya. Ikutin. Nah guys, jadi di sini ada soal Y sama dengan 4X tambah 3 per 5X min 2. Yang pertama kita cari dulu domainnya. Domainnya itu seperti yang dijelaskan Ruby tadi. Domain itu kita ambil dari penyebutnya, di mana penyebutnya ini 5X min 2 tidak sama dengan 0. Ini domain. Domain itu sama dengan asimtot tegak. Jadi kalau kita mau cari asimtot tegak itu sama dengan domain. Tapi bedanya dia sama dengan. Kalau asimtot tegak itu sama dengan 5X min 2 sama dengan 0. 5X sama dengan 2, X sama dengan 2/5, yang dimana kita bagi jadi hasilnya 0,4. Itu asimtot tegak ya. Terus selanjutnya itu range. Range itu seperti yang dijelaskan Destri, itu dia gini, 4/5. Range itu sama aja kayak asimtot datarnya. Asimtot datar berarti 4/5 kan Y-nya. Y-nya sama dengan 4/5, yang dimana kalau dibagi 0,8. Nah, ini range. Dan asimtot datar, ini asimtot tegaknya. Terus selanjutnya kita akan mencari titik potong. Untuk titik potong pada sumbu X. Nah, kalau pada sumbu X, dia Y-nya itu yang 0. Jadi kita kali 0/1 tadi soalnya. Jadi 0/1 dikali 4X tambah 3 per 5X min 2. Ini kali silang. 0 kali 5X min 2 kali 0 udah pasti jawabannya 0 dong. Jadi kita ambil yang ini. Atau cara gampangnya kalau kalian mencari sumbu X, kalian tinggal ambil yang atasnya, yang ini. Berarti 4X tambah 3 sama dengan 0. 4X sama dengan min 3, jadi pindah ruas. Terus selanjutnya X sama dengan min 3/4, yang dimana kalau kita bagi itu hasilnya 0,75. Nah udah ketemu, ini sumbu X. Selanjutnya kalau pada sumbu Y, dia kebalikannya. Berarti X-nya yang sama dengan 0. Kita tinggal pindahin dari soal ini, X-nya diganti 0. Berarti 4 dikali 0 tambah 3 per 5 dikali 0 dikurang 2. 4 kali 0, 0 tambah 3, 3 kan. Terus 5 kali 0, 0, jadi sisa min 2. Jadi 3 per min 2. Yang dimana kalau dibagi itu hasilnya min 1,5. Nah, selanjutnya kita mencari titik bantu. Kenapa kita cari titik bantu? Karena biar lebih mudah menggambar grafiknya nanti. Nah, kita gambar titik bantunya di sini ya.
Oke. Nah guys, kita gambar dulu asimptotnya. Yang pertama asimptot tegaknya itu tadi, itu dia kan di 0,4 tegak ya, 0,4 berarti di sini kita tarik titik-titik. Nih asimptot tegaknya. Terus selanjutnya yang datar itu di 0,8 di sekitar sinilah ya. Nah, berarti titik bantunya itu kita ambil di 1, 2, 3, 0, min 1, dan min 2. Lebih gampangnya. Nah, caranya gimana? Cara mencari titik bantu. Kalau misalnya X-nya 1, tadi kan soalnya itu 4X tambah 3 per 5X min 2. Angka X ini kita ganti menjadi 1 sesuai yang titik bantu ini yang kita mau cari. Jadi kalau 4 dikali 1 kan 4 tambah 3 itu 7 per 5 kali 1 5 dikurang 2 itu 3. Jadi 7 bagi 3 yang dimana hasilnya 2,3. Nah, ini diisi sampai selanjutnya ini. Kita cari dulu ya guys. Nah, sudah dapat titik bantunya, kita tinggal isi di grafiknya ini. Kalau misalnya X-nya 1, ini 1 ya X-nya. Berarti Y-nya di 2,3. 2,3 itu di sini. Terus kalau X-nya 2, dia di Y-nya 1,3 berarti dia di sini. Ya kan? Nah. Terus kalau X-nya 3 tapi dia Y-nya di 1,15 berarti dia agak sedikit di 1,15. Dia agak sini 1,15, ini 1,1 ya. Nah, terus dia di 0 tapi dia di min 1,5. Di 0 min 1,5 itu di sini. Terus dia di min 1, Y-nya di 0,14 berarti dia di sekitar 0,14 sini. Terus kalau dia di min 2, ininya di 0,41 berarti dia agak sini. Ini kan min ya. Berarti di sini dong, sini. Salah guys, maaf. Nah ini. Coba kita tarik garisnya. Dia tuh nggak boleh melebihi garis yang ini. Kita tarik sesuai yang ini. Titik-titik yang udah kita isi tadi nih. Ini guys. Nah, dia menyentuh ini. Ini juga, ini kan gini. Dari menuju sini. Kita tinggal tarik aja gini kan. Tada, ini dia kurvanya, dia saling gimana ya? Ini bentuknya gini. Ini juga gini. Oh, mudah juga ya kalau dikerjain bersama-sama. Iya, mudah banget kan. Jadi kita jangan malu-malu. Yes.